Kembali di interupsi pemirsa, saya tadi utang pertanyaan, Pak Nas. Ya. Dari perspektif hukum melihat ini seperti apa? Sebenarnya masalahnya di mana nih? Dari pemerintah ataukah produsennya atau masyarakatnya yang barangkali juga minim informasi? Ya, gini, saya coba lihat dulu perspektif hukum secara luas karena harus kita gunakan terminologi yang tepat apa yang itu kan. Mungkin yang baru ini ramai itu istilahnya mungkin yang cocoknya overclaim gitu, Pak. Ya kan? Dia sampaikan klaimnya segini ternyata yang ada di dalam konten di bawah standar itu ya. Kemudian yang paling bermasalah bagi saya itu adalah isu yang terkait dengan jumlah timbangan. Oke. Nah, memang kalau mau diterapkan hukum, banyak sekali hukum ketentuan hukum yang bisa masuk, bisa digunakan. Ya, kalau ada misalnya kerugian keuangan negara atau misalnya di dalam produksi tersebut, beras tersebut ada keuangan negara yang digunakan. Memang kalau menggunakan istilah keuangan negara nanti bisa sangat luas. Bisa disubsidi pupuk dan lain-lain ya. Nah, tapi saya melihat jangan terlalu luas begitu, ya. Bisa kalau ada keuangan negara di situ, undang-undang tipikor tindak pidana korupsi bisa masuk. Oke. Setiap orang yang melakukan overclaim seperti itu atau produksi yang overclaim. Yang kedua adalah kita bisa melihat dalam konteks cuman saya tidak melihat ini ada persoalan kesehatan masyarakat karena hanya penurunan kualitas ya. Bisa saja undang-undang kesehatan kalau oplos dalam pengertian negatif tadi. Nah, tapi dalam perspektif masyarakat, mohon izin Pak, masyarakat melihatnya kami beli dengan harga sekian, kemudian ternyata barangkali dengan informasi yang ada hari ini yang kami dapatkan barangnya tidak sesuai dengan harga yang kami itu yang saya mau masuk. Bisa undang-undang pangan, bisa juga undang-undang perlindungan konsumen. Memang kalau dalam konteks undang-undangan perlindungan konsumen antara undang-undang perlindungan konsumen dengan undang-undang pangan, maka akan timbul istilah persoalan antara lex specialis derogat lex generalis. Mana yang lex spesialis? Mana undang-undang yang bersifat umum, mana yang bersifat spesialis. Nah, undang-undang konsumen ini bersifat umum. Yang bersifat lex spesialisnya adalah undang-undang pangan. Namun saya merasa bahwa teman-teman saya, adik-adik saya di lembaga konsumen ini YLKI harus mengambil langkah, harus membuat laporan polisi karena ini delik umum. Ya, saya rasa ini untuk pembelajaran kepada produsen-produsen agar mereka sadar bahwa rakyat sudah paham hukum, sudah melek hukum, sudah sadar hukum dan sudah mau mengambil aksi-aksi hukum sehingga kejahatan-kejahatan itu tidak terulang. Siapapun bisa melaporkan itu. Saya rasa ini siapapun bisa, tapi kan kadang-kadang suka dipertanyakan legal standing kita apa? YLKI sudah ada legal standing, ya. Saya rasa ini harus mulai agar pelaku-pelaku itu tidak berulang. Pekerjaan Pak Arief ini enak, lancar, Anda sudah membantu Pak Arief, juga pekerjaan Menteri Anda sudah membantu. Jadi Anda keterlibatan masyarakat, Anda mewakili masyarakat, harus kita bergerak. Jangan selalu kita lemparkan, ya negara dong. Kita harus mulai. Dan Anda sudah ada legal standing di situ sudah ada legal dan standing, masyarakat tuh. dan tapi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa sangat mengerikan kalau apa yang mengerikan? Pedagang-pedagang, pebisnis kita ya sudah bermain dengan timbangan. Itu yang dibilang dalam agama, dalam Al-Qur'an, celakalah manusia-manusia yang mencari riba lewat timbangan. Mencari riba lewat timbangan. Saya garis bawahi, Pak Arief, apakah ini beredar di masyarakat 26 merek beras premium? 26 merek beras premium, produsennya juga produsen besar, begitu. Kalau tadi Anda sebutkan ada standar-standar khusus yang harus dipenuhi oleh produsen ini, apakah 26 merek ini memenuhi standar tersebut? Ya, ada di cek lab itu. Makanya kemarin saya juga berkomunikasi dengan semua CEO, beberapa CEO yang produsen besar yang Pak Nas tadi sampaikan. Itu memang saya sampaikan bahwa tolong diberesin dulu. Sebagai double check juga tolong dicek, kan setiap perusahaan besar ini punya QC, punya QA kan, quality assurance ya. Jadi bijaknya itu adalah mereka cek juga, mereka harus punya hasil dan mereka setiap receive ya barang terima nih Prof Andreas, biasanya mereka mengecek kok gabahnya seperti apa, rendemennya berapa, kemudian jadi hasilnya berapa, karena itu kalkulasi bisnis. Jadi kalau dia rendemennya rendah ya, maka
dipastikan keuntungannya tidak atau malah bahkan bisa rugi. Jadi rendemen itu dijaga. Jadi kualitas itu mereka pasti jaga. Kemudian berikutnya lagi tadi menyambung Pak Nas, kita itu di Kementerian Perdagangan punya satu dirjen ya. Itu namanya Dirjen PKTN. Ya, perlindungan konsumen, tertib niaga dan tertib niaga. Nah, kalau teman-teman di LKI Mas, nanti bisa ketemu di situ gitu ya. Maksudnya untuk beberapa produk yang memang kalau memang tidak pas dengan labelingnya itu boleh sampaikan. Yang satu lagi kita punya Satgas Pangan, Polri. Satgas Pangan ini tentunya di daerah juga ada. Jadi bukan hanya di ibu kota, sampai di setiap daerah tuh punya Satgas Pangan daerah. Ya biasanya bisa langsung untuk follow up apabila ada memang yang demikian. Demikian, Mas. Oke, kalau tadi produsen yang beredar di masyarakat, Pak, komunikasinya terakhir tadi Anda kan suruh membereskan begitu ya? Iya, beresin. Evaluasi katakanlah begitu. Iya. Evaluasi apa bentuk konkret yang diminta oleh Badan Pangan mereka untuk perbaiki? Apakah kualitas berasnya atau kemasan yang lebih definitif dan lain sebagainya? Seperti apa? Ya, sesuai dengan klaim yang ada di label. Jadi sederhana, kalau di label itu beratnya 5 kilo, ya harus 5 kilo. Tegas, harus. Jadi panas sudah betul. Kalau mengurangi timbangan itu udah nggak baik lah. Ya kemudian berikutnya lagi, apa yang disampaikan dalam label itu, ya itu isinya. Nggak boleh di bawahnya. Jadi kalau misalnya beras premium tadi dikatakan kadar air 14%, kemudian brokennya maksimum 15%, nggak boleh ada benda lain di situ, harus 0. Ya itu artinya dia harus deliver. Ya, harus deliver. Nah, sehingga saya bertemu dengan teman-teman ini, saya sampaikan, pokoknya beresin. Dalam waktu 2 minggu? Iya dong. Kalau perlu harusnya udah dulu gitu ya, nggak perlu 2 minggu. Karena ini berkaitan sedikit Pak Arif, ini kan terkait dengan timbangan ya. Nggak boleh berkurang. Tapi beras itu kan mengandung air. Ketika diisi dalam karung tingkat airnya sekian, kemudian nanti setelah 2-3 bulan pasti semakin kering. Itu berapa persen, berapa persentase istilah toleransi berkurang itunya. Jadi karena jangan sampai juga kita menghakimi para produsen yang tidak curang sejak ditimbang awal, kemudian ada pengurangan karena air itu. Ya, kita bicara kadar air kan. Dengan kadar air 13 atau 14%, itu sebenarnya cukup ya. Itu bisa tahan gitu ya. Di mana kadar air 13-14 itu kalau di bawah 13, misalnya 12 gitu ya, kering berasnya. Tapi cepat patah. Nanti kalau cepat patah ditimbang lagi, dicek lagi, brokernya bisa lebih lagi gitu ya. Jadi itu angka yang biasa kita pakai. Jadi Prof Andreas ini misalnya antara 13,5 sampai 14 gitu ya. Itu kadar airnya biasanya kita pakai. Seperti itu gitu ya. Jadi saya yakin lah ya, setelah ini pasti ada perbaikan dari semua pihak gitu ya. Dari kita di pemerintah, kemudian dari Satgas Pangan, dari teman-teman perlindungan konsumen, kemudian pabriknya juga menyiapkan dengan lebih cermat, kemudian retailernya juga lebih waspada. Jadi mudah-mudahan perbaikan ini nggak terlalu lama dan segera gitu ya. Jadi menambahkan tadi terkait dengan kadar air itu toleransinya itu 20 gram per 1 kilogram. Jadi itu toleransinya. Karena memang betul tadi yang disampaikan bahwa ketika beras ini disimpan dengan kadar air tertentu katakanlah 14%, nanti dalam proses penyimpanan airnya akan turun kan. Kandungan air sehingga akan menurunkan bobot. Jadi untuk itu tadi batasnya biasanya sekitar 20 gram per 1 kilogram atau per kemasan itu 100 gram. Baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Pemirsa, tetap di Interupsi.